Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pertama-tama saya sampaikan salam sejahtera buat kita sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Merupakan hal yang sangat berharga buat kita kalau kita dapat mengutamakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada pagi hari ini dan sebentar sore kepada Ibunda Ibu Pendeta Steni Irawati, juga Pak Tia beserta seluruh jajarannya di dalam gereja ini. Untuk pagi hari ini dan sebentar sore saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan bulan keluarga yang telah Bapak Ibu jalani dalam beberapa hari atau waktu ini, baik mulai dari Januari sampai kepada Februari ini. Tuhan sungguh amat baik. Keluarga itu adalah harta kita yang paling mahal. Yang setuju katakan amin. Di rumah yang saya tempati, rumah dinas, yakni di Pastori, saya melayani di satu gereja di kampung, gereja Sidang Jemaat Allah Alfa Omega Mojorejo Wates Blitar Selatan bagian timur. Dan di Pastori itu ada foto kami satu keluarga, saya, istri dan kedua anak kami. Lalu di bawah itu ada tulisan, keluargaku adalah hartaku. Kita tidak punya harta yang paling berharga dalam hidup ini. Nomor satu pasti Tuhan Yesus. Itu harta kita yang paling mulia dan paling berharga. Lalu yang kedua adalah keluarga kita, istri, anak-anak, keluarga inti. Tentunya itu merupakan satu harta yang tak ternilai, karena itulah yang akan kita bawa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama memahami bahwa keluarga Allah itu keluarga yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Untuk apa? Karena Tuhan sediakan hak istimewa untuk kita bisa mengerti rahasia-rahasia kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu dan saya hari ini ada di dalam kesempatan yang mahal ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai komunitas Kristiani, itu sesuatu yang bukan, orang Jawa bilang gemen-gemen, sesuatu yang harga murah. Tetapi ada rahasia kerajaan Allah yang Allah sudah sediakan untuk kita bisa mengerti dalam menjalani kehidupan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama, sejak kita diberikan pengertian oleh kebenaran firman Tuhan bahwa keluarga itu Tuhan yang memberikan buat kita. Lalu keluarga itu bukan ide manusia, tetapi keluarga itu berasal pertama kali pada mulanya adalah Allah sendiri yang punya ide. Adam dan Hawa diberkati, lalu Tuhan berkata atau berfirman, beranak cuculah, bertambahlah banyak dan penuhilah bumi. Sekarang bumi penuh dengan apa yang Tuhan telah firmankan. Apa yang Tuhan firmankan, itu juga yang Tuhan genapi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjut ke sana untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama, kita mau lihat bersama-sama sedikit perkenalan tempat pelayanan saya. Barangkali Bapak Ibu penasaran, koyo opo sih? Tempat pelayanan Pak Ruben ini ya. Saya namanya Ruben Misno Prabowo. Bukan nomor 2 itu ya, bukan. Jadi istri 1, anak 2. Yang pertama sudah bekerja menjadi guru di Pasuruan.
sudah 3 tahun ini mengajar, lalu yang kedua baru kelas 1 SMP, laki-laki yang pertama perempuan. Puji Tuhan, nama istri saya Sarah Titik Septiani, dan Tuhan karuniakan 2 anak cukup. Puji Tuhan. Silakan untuk sedikit melihat profil pelayanan yang saya gembalakan di GSCA Alfa Omega. Kalau ini cuma t-shirt aja, cuplikan-cuplikan, kira 1 menit, lebih sedikit lah. Tanggal 1 Januari 2024 kemarin, kami rayakan hari kelahiran Tuhan Yesus tahun 2023, lalu sekaligus ucapan syukur ulang tahun gereja yang perdana dalam usia yang ke-83 tahun. Jadi 83 tahun Tuhan berkarya melalui 1 orang percaya kepada Tuhan Yesus atas pemberitaan Injil dari seorang awam, bukan pendeta, dan terus Tuhan bekerja. Monggo bisa dipersilakan untuk profil tempat pelayanan saya. Baik, terima kasih. Ya, pokoknya tidak bisa untuk ditampilkan Bapak Ibu. Baik, oleh karena itu, jadi tempat pelayanan saya ada di GSCA Alfa Omega Mojorejo Wates Blitar. Barangkali Bapak Ibu sedang ke wilayah Blitar, ke Kota Bung Karno, lalu bisa mampir ke tempat saya di Desa Mojorejo Wates Blitar. Tanya saja Pendeta Ruben, mungkin satu-satunya nama Ruben itu pendeta di Blitar saya. Jadi setiap bulan kami ada doa bersama dengan para pendeta berbagai denominasi gereja. Puji Tuhan, itu sekilas pengenalan diri saya kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema yang saya terima dari Bunda, bahwa kebenaran hidup sebagai keluarga Allah. Kebenaran hidup sebagai keluarga Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membuka teks bacaan kita di dalam Alkitab 1 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 15. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Demikian kebenaran firman Tuhan. Judul perikop ini, Jemaat Allah, Dasar dan Penopang Kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat
sama yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saya adalah kelompok orang-orang, komunitas orang-orang yang diberikan hak khusus untuk mengerti kerajaan Allah, untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Itu sesuatu yang luar biasa di dalam konteks kebenaran hidup sebagai keluarga Allah. Panjenengan dan saya, kita semua diberikan kesempatan yang sama untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Puji Tuhan, dalam konteks bacaan kita tadi, Rasul Paulus sedang memberikan pesan kepada Timotius supaya Timotius memberikan nasihat kepada orang-orang tertentu yang ada di jemaat Efesus. Karena ada orang-orang yang mulai kehidupannya tidak tertib dalam keselamatan. Bahkan ada orang-orang yang akan mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Oleh karena mereka menganggap keselamatan itu karena melakukan hukum Taurat. Tetapi Yesus meluruskan kebenaran. Pemahaman itu bahwa keselamatan itu terjadi oleh karena beriman kepada Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi di zaman itu, mereka ingin mengajarkan apa yang selama ini mereka pegang tentang Taurat. Taurat tidak salah, Taurat itu benar kalau itu dilakukan tepat guna bagi mereka yang mempercayai Taurat. Yesus sebagai sang juru selamat yang membawa orang-orang percaya menjadi keluarga Allah, anggota-anggota keluarga Allah. Komunitas ini harus hidup seyukyanya, memahami hal-hal penting berkaitan dengan proses pertumbuhan kerohaniannya. Bagaimana dia harus berjemaat, bersekutu bersama, bertumbuh, berakar, dan berbuah di satu tempat, di satu gereja. Seperti Bapak Ibu dan saya sedang lakukan, berjemaat di satu tempat, lalu berakar dengan kuat, berbuah dengan lebat. Itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kadang-kadang ada jemaat ingin mencari gereja yang nyaman. Di dunia ini nggak ada gereja yang nyaman. Kita semua adalah sedang menjalani ke arah kesempurnaan itu. Pasti masih ada kekurangan-kekurangan di sana sini sebagai anggota tubuh Kristus. Satu kali saya ketemu jemaat berkata, kenapa? Kapan hari saya lihat yuk ada di gereja A, lalu tahun depan yuk ada di gereja B, tahun depan lagi ada di gereja C, dan sudah 4 kali saya lihat. Terakhir Desember kemarin saya lihat ada di gereja D. Apa yang memotivasi perjalanan hidupku seperti ini? Saya mau cari gereja yang nyaman. Lalu saya bertanya, di mana ada gereja yang nyaman? Ya itu Pak, saya juga tidak mengerti. Nah, bukan gereja yang bermasalah, tetapi dirimulah yang harus dibenahi untuk memahami hidup sebagai jemaat. Jemaat harus hidup di satu tempat, bergereja, bertumbuh bersama, berdoa bersama untuk memuliakan Tuhan. Amin. Di sini luar biasa. Saya melihat pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan Tuhan yang diberkati luar biasa. Saya terimpartasi, ketularan, roh yang Ibu Gembala miliki, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di tempat ini sungguh luar biasa. Kehidupan yang diwarnai dengan doa yang kuat, kehidupan yang diwarnai dengan motivasi yang benar, kehidupan yang diwarnai dengan dedikasi pengabdian yang murni,
kehidupan yang diwarnai dengan komitmen yang tinggi, itu luar biasa. Sejak saya diajar sebagai murid sekolah teologi oleh Ibunda Stanley tahun 85 semester pertama, saya melihat satu pribadi, bagi saya pribadi, patron, dan itu tertanam di dalam memori saya dan hati saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menjalani kehidupan ini di dalam satu kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Kebenaran hidup dan hidup dalam kebenaran adalah dua hal yang berbeda. Karena kebenaran hidup berbicara tentang warna, kualitas, bobot, nilai, core value, action. Apa yang kita lakukan itu ada nilainya. Dari komunitas Kristen atau orang-orang percaya, lalu hidup di dalam kebenaran berbicara tentang apa yang dilakukan, action, dan bagaimana menerapkan kebenaran firman Tuhan. Alkitab menjadi satu-satunya sumber kebenaran yang harus kita terapkan di dalam hidup kita. Hal ini bisa kita lakukan tentang kebenaran hidup. Apa yang mewarnai kehidupan kita? Kualitas apa? Jadi intinya fokus daripada kebenaran hidup itu berbicara tentang kualitas, warna, nilai, bobot. Dan itu bisa kita lakukan diawali di dalam skop kecil, di dalam keluarga kita. Lalu dalam skop besar sebagai tubuh Kristus ada di dalam gereja Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana? Mari kita refleksi diri, juga introspeksi diri. Apa yang sudah kita hidupi di dalam keluarga kita sehubungan dengan kehidupan yang harus hidup di dalam kebenaran hidup sebagai keluarga Allah. Ada dalam kejujuran, ada di dalam pengampunan, ada di dalam kehidupan yang menjadi keteladanan. Rasul Paulus sedang memberikan cara-cara kehidupan keluarga Allah. Jadi ada keteraturan. Nasihat Rasul Paulus itu ada tujuannya. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 5, tujuan utama dari nasihat Rasul Paulus, pesan yang disampaikan kepada Timotius, supaya menasehati jemaat yang ada di Efesus, khususnya orang-orang tertentu yang akan mengajarkan hal-hal yang tidak sehat, artinya tidak sesuai dengan Injil. Punya tujuan supaya jemaat di sana adalah timbul, kasih itu timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, juga dari iman yang tulus dan ikhlas. Wah, ini luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih, seluruh kehidupan kita mesti didasari dengan kasih di dalam keluarga Allah. Yang setuju katakan amin. Saya kalau bermasalah dengan istri, artinya cekcok. Namanya pendeta itu juga bukan setengah dewa, Bapak Ibu ya. Ada kalanya terjadi kesalahpahaman. Berucap bermaksud A, kadang-kadang ditafsirkan B. Bapak Ibu pernah mengalami ini sudah berkeluarga? Ya pasti. Dan hal itu tidak bisa dihindari, tetapi harus diselesaikan. Kalau sudah terjadi sedikit pertengkaran kecil, karena maunya membenarkan diri, kadang-kadang berkata, kadang-kadang saya berkata begini, makanya kalau saya ngomong itu tunggu dulu saya sampai selesai, supaya tidak salah ditafsirkan. Kalau istri saya diam, kadang-kadang istri saya ngomong belum selesai, saya juga sudah memotong perkataannya.
Dan itu seringkali timbul sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kalau sudah terjadi begitu baru dalam perjalanan hidup, detik-detik di depannya itu menjadi kurang nyaman. Kadang-kadang bisa terbawa sampai sehari. Nah, lalu bagaimana sebagai keluarga Allah? Kebenaran hidupnya itu seperti apa yang mewarnai hidupnya? Satu-satunya cara yang saya pakai malam hari. Anak saya sudah tidur, anak kami tidur, istirahat. Kadang-kadang jam 12 malam, bisa sampai jam setengah 2 atau jam 1. Kami ngomong-ngomong secara baik-baik. Duduk bersama, selesai baca-baca buku, baca firman, lalu sebelum tidur bersama-sama ngomong. Sini dulu mah, suami harus menjadi inisiator. Tidak boleh menunggu. Permasalahan tidak boleh dibiarkan, pasti nanti akan selesai dengan sendirinya. Tidak, mesti diselesaikan. Lalu saya bicara bla 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 bla, minta maaf, maksudnya tadi seperti ini, maksudnya begini-begini, tujuannya begini-begini. Apa yang kita omong itu selalu ada pemotivatornya. Apa sih motivasinya ngomong? Lalu saat seperti apa perlunya, tujuannya apa. Kalau kita ngomong pasti punya hal poin-poin seperti ini. Benar Bapak Ibu? Dan supaya bisa berjalan dengan baik, supaya kebenaran hidup sebagai keluarga Allah ini sungguh-sungguh mewarnai kehidupan keluarga kita. Ada kejujuran, karena hidup benar itu penting. Hidup benar itu. Lalu bagaimana penyelesaian? Selesai bicara, nggak enak Bapak Ibu. Itu dikorek-korek itu nggak enak ya. Tapi sesuatu yang baik. Pil itu kebanyakan baik. Tetapi setelah diminum, tubuh kita jadi sehat. Amin. Kata-kata yang ketika kita dikorek-korek, saling mengkorek, diakuinya, pengakuan itu penting. Lalu diselesaikan minta maaf. Selesai itu saling berdoa. Berkat dibalik kebenaran hidup dalam keluarga Allah, sebagai anggota keluarga Allah, ada rahasia berkat-berkat dari surga buat keluarga. Lalu bagaimana kita dapat mewarnai kebenaran hidup sebagai anggota keluarga Allah? Alkitab mencatat, yang pertama kita harus hidup dalam kebenaran. Mari kita katakan sama-sama, kita harus hidup dalam kebenaran. Kata kebenaran berasal dari kata dasar benar, artinya tidak bersalah, tetap bersalah, jujur, dan dapat dipercayai. Ini berkaitan dengan tindakan atau perilaku seseorang. Di atas tadi saya sudah katakan, di dalam keluarga itu harus ada keterbukaan ya, ada kejujuran. Jujur apa adanya. Nah, hindari kebiasaan yang tidak jujur. Ada kalanya dalam keluarga itu kalau nggak punya uang, jujur. Tapi kalau ada uang banyak, kadang-kadang kurang, saya tidak katakan tidak jujur, kurang jujur. Kira-kira sebulan yang lalu, usai Natalan tanggal 23, anak-anak sekolah minggu di wilayah kami, saya ada di wilayah barat, daerah 2, Jawa Timur, Gereja Sidang Jemaat, Blitar sampai Magetan. Lalu saya ada di wilayah 7, dari wilayah daerah itu, ada Natal sekolah minggu. Ketika kami berangkat, dompet saya itu benar-benar tidak ada isinya. Lalu kami dengan pengurus, sudah uang 50.000 cukup untuk transport. Saya gendong anak-anak. Lalu yang setir siapa Pak? Ya semuanya bekerja, nggak ada yang bisa, nanti tak pancali dewe dengan kendaraan itu. Baik, kami pergi. Hanya ada uang untuk persembahan saja. Pas hari itu memang Tuhan izinkan ngenol. Persneling dompetnya ngenol Bapak Ibu. Selesai ibadah, saya bilang sama ibunya,
Ma, saya berangkat. Pak, ada uang persembahan? Ada. Oke, saya tidak bilang di dompet lagi nol, tidak. Saya berangkat, lalu pergi, selesai ibadah, pulang. Ketemu orang dari jauhan, kira-kira dari tangga masuk ke sini. Halo Pak Ruben, halo juga, shalom Pak, shalom. Lu Bapak mancar sendiri? Iya, setelah kerja. Hati-hati ya Pak. Oke, terima kasih. Belum sampai rumah Bapak Ibu. Belum sampai rumah. HP saya bunyi. Itu ada WA. Saya buka WA. Transferan. Bagi saya cukup besar. 5 juta rupiah. Berkat buat Bapak. Saya bilang, Tuhan tahu aja dompetku lagi persneelnya nol. Lalu bukti transfer dikirim juga, saya balas. Baru masuk rumah, saya bilang terima kasih buat berkatnya, buat berkat. Sama-sama Pak Ruben. Lalu saya kasih tahu istri, Ma, Tuhan itu memang luar biasa. Kalau kita belajar kebenaran hidup dalam keluarga kita itu nyata, Tuhan itu terlalu nyata. Amin Bapak Ibu. Apa sih omongan Pak Bayi? Maksudnya apa? Bikin tak tutui. Bila saya yang kirim Bapak itu. Untuk apa kegunaannya? Untuk keluarga, inilah baca WA-nya. Untuk Bapak Ruben sekeluarga. Karena saya membiasakan diri kalau ada keuangan-keuangan masuk itu, ini untuk siapa? Untuk gembala atau keluarga gembala atau untuk gereja, supaya kita menjaga warna kebenaran hidup dalam keluarga, dalam pribadi lepas pribadi, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itulah benar artinya. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama hidup dalam kebenaran. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 menjelaskan tentang kebenaran itu yang memerdekakan setiap kehidupan orang-orang percaya. Orang-orang yang hidup di dalam keluarga Allah, orang-orang yang hidup di dalam komunitas Kristiani yang hidupnya diwarnai dengan kebenaran hidup. Artinya mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Dengan demikian kehidupan kita hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Komunitas Kristen harus hidup dalam kebenaran karena akan menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Tadi kita sudah baca 1 Timotius 3 ayat 15. Bagaimana kita dapat hidup dalam kebenaran? Salah satu cara, bahkan mungkin satu-satunya, kita memiliki sikap bergantung kepada Roh Kudus yang memungkinkan kita dipimpin olehnya. Alasannya hanya roh kebenaran, Roh Kudus itulah akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Bapak Ibu yang kekasih, karena kebenaran di dalam Kristus telah memerdekakan kita, maka hidup panjenengan dan saya, kita semua sebagai keluarga Allah, harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kebenaran sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Contoh dalam hidup dalam kebenaran, tidak bercacat, kepala rumah tangga yang baik, dan punya nama baik. Karena kehidupan kita ini kita persembahkan kepada Tuhan, biarlah tidak ada cacat celah dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 22 ayat 1, khususnya dalam hal nama baik. Nama baik itu penting. Yang setuju katakan amin. Nama baik itu akan dikenang sepanjang masa.
Amsal katakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ya, anak-anak Tuhan jika diberkati dan menjadi orang kaya, puji Tuhan. Tapi ada nilai yang lebih daripada itu, adalah nama baik. Guru sekolah minggu yang punya nama baik, pengurus gereja punya nama baik, reputasinya itu bersih, indah, sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Jadi seorang pemimpin yang baik, namanya tidak tercoret dengan sesuatu yang kurang baik. Karisma seorang pemimpin bisa membawa orang itu kepada kepemimpinan di atas, menjadi seorang pemimpin yang jauh lebih di atas, diangkat terus oleh Tuhan. Tetapi untuk bertahan sebagai seorang pemimpin di puncak kepemimpinannya adalah karakter dan integritas kehidupan. Ada kalanya seseorang punya reputasi yang baik, lalu menjadi seorang pemimpin yang baik, tapi kalau karakternya jelek, integritasnya juga rendah, maka kepemimpinan yang ada di puncak itu akan runtuh. Bapak Ibu, kita memulai sebagai kepala-kepala rumah tangga. Mari kita memiliki kehidupan yang tidak bercacat. Menjadi kepala rumah tangga yang baik, menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan juga kehidupan yang punya nama baik. Amin. Orang terbuka, waduh si A itu ya luar biasa jadi bapak. Waduh si B ya jadi ibu rumah tangga yang luar biasa. Saya belajar dari ibu saya tentang hidup bersabar. Saya anggap ibu saya ibu yang luar biasa sabar. Bapak ibu saya dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, dari keluarga yang biasa hidup dalam dunia perdukunan, dunia gelap. Dari kakek hingga sampai ayah saya dan seluruh keluarga ayah saya. Puji Tuhan, saya dientaskan dari keadaan seperti itu. Bapak saya orangnya keras, maunya di atas terus dihormati, dihargai, dijunjung tinggi, tidak boleh sampai perasaannya tersinggung. Dan ibu saya itu berulang kali dipukuli. Sedih saya, tapi puji Tuhan, ibu saya itu luar biasa sabar. Lalu saya berkata begini, sebelum ayah saya meninggal tanggal 28 Oktober 2022 kemarin, saya berkata di depan bapak saya, adik-adik saya, Pak, dan sudah keluarga semua, saya belajar dari Mae saya panggil, dari kehidupan Mak sebagai istri. Saya tahu bagaimana Mak mendampingi Bapak selama 62 tahun. Kesabaran Mak itu menjadi motivator, menginspirasi saya, membuat saya harus belajar bersabar seperti Mak. Berulang kali mau cerai, tetapi oleh anugerah Tuhan dan doa-doa dari anak-anak, yang Kristen cuma anak-anaknya. Pertama saya, lalu adik-adik saya. Ayah dan ibu belum. Belakangan, tahun 2001 baru ayah saya bertobat. Dan puji Tuhan, pulang dalam keadaan nyaman. Dia berkata, Ben, Tuhan Yesus kok tekore ini, dalam bahasa Jawa, ngadeg dengan lawang. Tuhan Yesus kok datang di depan pintu itu, senyum-senyum terus tangannya dada-dada. Maksudnya apa kui? Dalam kondisi ayah saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, hampir 7 bulan terkapar di tempat itu. Kok senyum-senyum? Aku yang melu dada. Setelah 3 mingguan, Tuhan Yesus datang lagi. Cuma dari Jawa
wajahnya tidak terlalu jelas, cuma cahaya. Kok nggak senyum ya? Lihat saya sebentar, hilang. Saya bilang, Bapak mau diajak pulang. Pulang nanti, pulang ke surga. Seminggu kemudian saya ditelepon, lagi makan siang. Saya berdoa begini, Tuhan Yesus, Bapak yang baik. Saya menangis, kalau Engkau izinkan Tuhan, saya tidak mati, saya tidak minta ayah saya Engkau panggil pulang meninggal. Jika Engkau izinkan, sembuhkan dia. Janganlah Engkau izinkan menderita seperti itu sudah sekian lama. Tuhan, biarlah keselamatan itu terjadi buat Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saya makan sambil keluarkan air mata. 1 jam kemudian saya ditelepon adik. Mas Ruben tolong ke Binangun. Kangkung kelihatannya kok serius piye? Serius gimana? Setelah minum susu kok ambekannya sekarang makin ngos-ngosan. Saya cepat kesana. Baik, saya selesai makan dulu, tak sini. Kira-kira perjalanan cuma 15 menit saja. Lalu sampai di situ saya lihat bapak saya. Adik-adik sudah ngumpul, tinggal saya kira-kira 10 menit lewat. Saya berkata, Tuhan, terima kasih Engkau baik. Mak, sini mak. Bapak mau pulang. Tangannya saya tata dengan rapi. Lalu mata saya katupkan. Selamat jalan Bapak. Pulang. Tidak 10 menit saya bersama dengan beliau di waktu itu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak pulang. Lalu dengan cepat kami pangku bersama bertiga dengan adik-adik saya. Ayo kita mandikan sekalian, nanti udah bersih baru kasih tahu tetangga. Kami bawa ke kamar mandi dekat dengan tempat tidur Bapak. Lalu kita mandiin dengan air hangat, selesai bersih, kita kasih baju yang bagus, selesai, baru kita beritahu Pak Gembala. Selesai Pak Gembala datang, Ben, ya kok harus beres kapan? Iya Pak, supaya Bapak nanti tinggal upacara. Kapan kan? Ya 20 menit yang lalu. Pisau ya awakmu? Ya, kan Bapak Gembala saya tinggal upacara. Lalu tetangga datang. Kok orangnya suara nih? Bapak orangnya kalau kabar-kabar. Ya ini sudah dikabarin Bapak sudah dapat bersih-bersih. Begitu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Hidup sebagai keluarga harus hidup menghidupi kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kita. Jangan bercacat. Jadi kepala rumah tangga yang baik, punya nama baik. Karena nama baik itu akan terukir tidak hanya di bumi ini, itu punya nilai kekekalan. Amin. Punya nilai kekekalan. Karena kehidupan kita yang diciptakan oleh Tuhan ini ditempatkan di planet bumi ini bukan secara kebetulan. Diciptakan menurut rancangannya. Diciptakan untuk tujuan kekekalan. Demikian juga diciptakan sekarang kita menjadi tubuh Kristus. Bentuk keluarga Allah yang sekarang kita hidup dan sekarang juga sedang menjalani apa yang kita jalani sebagai keluarga Allah. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, maka kita juga dalam bagian kedua kita harus hidup dalam persekutuan. Bersekutu. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam persekutuan di dalam komunitas keluarga Allah. Salah satu tempat bagi komunitas Kristiani keluarga Allah untuk bertumbuh adalah gereja Tuhan. Secara fisik kita ada di dalam komunitas ini. Kita harus punya pengertian dan pemahaman yang indah tentang gereja. Gereja itu adalah rumah kita. Yang setuju katakan amin.
Gereja itu harus menjadi rumah kita. Ketika kita mau berjalan masuk ke dalam rumah Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku mau pergi ke rumahmu. Aku mau pergi ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu rumahku. Keluargaku ada di situ. Saudara-saudaraku ada di situ. Aku hidup bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Betapa indah. Ketika ada pendeta berkata begini, Pak Ruben, itu benar Bapak Pak Ruben? Iya, Bapak saya sedang datang di altar, lalu mengangkat tangan didoakan oleh pendeta. Waktu itu ada pendeta dari Singapura, sedang penyegaran rohani di gereja asal saya yang di Gereja Bina. Yang benar, iya itu Bapak saya. Kapan mulai percaya Yesus? 3 bulan yang lalu, hari Jumat, tanggal 8 Juni, jam 12:30 siang 2001. Dan Tuhan memberikan bonus hidup setelah bertobat itu 21 tahun. 86 usia ayah saya dipanggil. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika Bapak saya berdiri di depan sidang jemaat itu bersuka cita, Mbak Saidi, Bapak saya namanya Saidi, Mbak Saidi bertobat. Lalu di kampung kami kikir, Bapak Ibu ditorup, saya kini derita. Lalu permusuhan dengan saudaranya, karena Bapak saya begitu keras. Mertuanya disantru 17 tahun Bapak Ibu. Loh Bapak anaknya kok mertuanya disantru, aneh. Saya berdoa berlama-lama dengan adik saya supaya saya melihat Tuhan kerja di dalam keluarga kami. Saya tanya pada Bapak waktu itu, Pak, beban apa yang Bapak sedang alami yang paling berat dalam hidup? Satu Meksitole apa Pak? Saya mau pergi ke Bapak mertua, saya mau minta apa? Wow, itu kehidupan. Saya seperti ada di dalam suasana yang luar biasa. Lalu saya sudah datang kepada kakek saya. Saya bilang, Kek, kalau Bapak saya datang ke sini melalui Bapak kalau sowan ngeriki nopo kali kakek ditompo nggih. Selama ini kan nyebut kakek itu anjing. Kalau Bapak maaf, saya maaf. Ini benar-benar ekstrim. Anjing itu lewat ngetamnya dikirim, ngetamu nanti. Bahayanya mertua dipanggil anjing. Itu luar biasa jahat. Tapi Tuhan ubahkan. Datang bersimpuh, tangis-tangisan. Saya ikut ada di situ besar istri, dan Tuhan bekerja luar biasa menyatu. Sejak itu hidup kami, keluarga kami, orang tua kami diberkati Tuhan dengan damai sejahtera. Puji Tuhan, anak Bapak Ibu dan saya hidup dalam persekutuan, bisa doa bersama, bisa menjalani banyak hal dalam persekutuan. Karena persekutuan yang kuat membawa kehidupan kita di dalam gereja menjadi kuat. Saya tutup di bagian ketiga. Kita harus hidup di dalam kasih. Amin. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Kasih harus menjadi landasan dalam kehidupan kita. Dan kasih itu harus mewarnai setiap langkah hidup kita. Mengapa? Karena Kristus juga sudah mengasihi kita. Kasih kita kepada Tuhan dan sesama harus benar-benar nyata. Karena itu, kebenaran hidup sebagai anggota keluarga Allah mesti mewarnai secara nyata di dalam komunitas Kristiani kita. Segala sesuatu yang kita lakukan mesti dilakukannya sesuai dengan rancangan Allah, visi Allah, misi Allah, dan yang terakhir tujuan Allah tercapai lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.